Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa di mana saja Anda semua berada, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Meskipun di tengah pandemi COVID, kita tetap melaksanakan perkuliahan seperti biasa, namun kita menggunakan media daring. Baik, saya akan memberikan topik terkait perilaku konsumen dan produsen di era VUCA, khususnya permintaan dan penawaran atau demand and supply. Kita saksikan dulu video berikut ini. Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Hasil dari dunia pertanian dalam arti luas seperti beras, sayur mayur, hasil ternak, perikanan, buah-buahan sungguh sangatlah besar. Namun sangat disayangkan dengan semua kelebihan dan potensi Indonesia, ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti harga cabai misalnya, saat ini melonjak jauh hingga mencapai angka ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Harga daging yang selalu meroket setiap menjelang hari raya, dan masih banyak lagi bahan pangan yang selalu mengalami kenaikan harga setiap tahunnya. Dan tentunya kondisi tersebut mempengaruhi harga pangan lainnya dan daya beli di masyarakat pun akan menurun. Nah, Sobat Green, kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Profesor Dr. M. Firdaus yang akan berbagi informasi tentang kenaikan harga pangan di Indonesia. Halo Prof, apa kabar? Baik, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah Mas Haikal. Alhamdulillah sehat. Nah ini Prof, terkait dengan pemberitaan di media begitu tentang kenaikan harga pangan di Indonesia, sebenarnya apa sih Prof permasalahan dari harga pangan di Indonesia? Kenapa selalu saja mengalami kenaikan harga di setiap tahunnya? Baik Mas Haikal, jadi kenaikan harga pangan di Indonesia adalah satu fenomena yang sebetulnya kita bisa sebut unik. Kenapa unik? Tidak banyak di negara di dunia ini yang sekaligus mempunyai dua permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama adalah terkait dengan adanya variasi musiman antar waktu. Ya, jadi dari bulan ke bulan, dari semester ke semester. Nah, ini biasanya dihadapi oleh semua negara produsen pertanian. Tetapi ada satu masalah lagi yang jarang dihadapi oleh negara lain. Negara besar seperti Cina, Australia, ataupun Brazil tidak menghadapi masalah ini, yaitu yang kita sebut dengan variasi antar geografis atau antar pulau. Kenapa? Karena Indonesia kita ketahui terdiri dari pulau-pulau. Betul, Indonesia adalah archipelago. Dalam materi bab ini adalah pertama pengertian dan determinan permintaan, kedua pengertian dan determinan penawaran, lalu kita masuk ke pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Terakhir kita akan tutup dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan. Adik-adik, kalau Anda pernah mendengar kata permintaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan demand atau demand ya, tetapi lebih baik menyebutnya dengan demand, berasal dari jumlah yang diminta, quantity demanded, yaitu jumlah barang yang diinginkan dan yang dapat dibeli oleh konsumen. Jadi di sini tidak hanya diinginkan, tetapi juga ada unsur purchasing power atau daya beli. Jadi selain juga diinginkan, juga konsumen mempunyai daya beli terhadap produk tersebut. Sebagai contoh, kalau kita sebut permintaan mobil mewah oleh mahasiswa tingkat pertama di IPB itu kurang tepat. Karena di sini mungkin ada keinginan, ada wants, tetapi tidak ada daya beli. Nah, permintaan dijelaskan dengan law of demand atau hukum permintaan, yaitu apabila faktor yang lain dianggap tidak berubah atau konstan atau kita sebut dengan istilah ceteris paribus, maka hukum permintaan berbunyi jika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta atau quantity demanded akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Permintaan pasar, market demand. Permintaan pasar adalah agregasi atau penjumlahan semua permintaan individu baik untuk barang juga jasa. Jadi
Kalau di negara maju, proporsi jasa di dalam perekonomian sudah relatif tinggi terhadap barang. Nah, di kita negara yang sedang berkembang, emerging market, maka permintaan untuk barang mendominasi dibandingkan dengan jasa. Nah, kurva permintaan pasar adalah penjumlahan kurva permintaan individu secara horizontal. Nanti pada slide berikutnya kita akan lihat tabel bagaimana kita menjumlahkan secara horizontal untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Nah, kalau kita lihat misalnya ada dua pembeli mangga di pasar, di mana P adalah harga dengan satuan puluhan ribu rupiah per kilo, kemudian QD adalah quantity demanded, yaitu jumlah yang diminta dalam satuan kilo. Pada harga sebesar 10.000 atau P sama dengan 1, maka jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen pertama Q1D sebesar 14. Sedangkan yang ingin dibeli oleh konsumen kedua yaitu Q2D sebesar 7. Maka permintaan pasarnya adalah sebesar 21 penjumlahan atau agregasi dari 14 dan 7. Begitu seterusnya pada saat harga naik menjadi 20.000, 60.000 ya, pada saat mangganya sudah mulai langka, maka jumlah yang diminta oleh masing-masing konsumen turun menjadi 4 dan 2 dan permintaan pasar juga turun menjadi 6 ya, dari kondisi awal yaitu sebesar 21. Dan kalau kita bikin tabulasi atau yang kita sebut dengan schedule permintaan, ya, Anda bisa lihat pada tabel, ya. Kemudian kita buat kurvanya, maka kita bisa memperoleh yang disebut dengan demand curve atau kurva permintaan. Anda bisa lihat di sini kemiringannya positif atau negatif. Ya, betul. Kemiringan dari kurva permintaan yang negatif itulah tadi yang menunjukkan law of demand atau hukum permintaan. Nah, kita akan melanjutkan dengan determinan permintaan atau apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tadi ya kita sudah lihat bahwa kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta pada saat faktor yang lainnya diasumsikan konstan. Nah, pada saat faktor lain atau determinan ya selain harga produk itu sendiri. Jadi kalau kita bicara permintaan mangga, maka semua faktor selain harga mangga itu akan memengaruhi permintaan, di mana dalam hal ini kita sebut terjadi pergeseran atau shifting dari kurva permintaan. Jadi kalau boleh saya ulangi adik-adik, bila ada perubahan dari apapun selain dari harga produk itu sendiri, misalnya tadi harga mangga, maka itu akan menggeser kurva permintaan atau semuanya adalah shifters. Nah, apa saja yang bisa menggeser kurva permintaan atau apa yang menjadi shifters dalam demand ya permintaan? Yang pertama adalah jumlah pembeli. Peningkatan jumlah pembeli itu akan menggeser kurva permintaan. Sebagai contoh ya, apabila ada kenaikan jumlah wisatawan misalnya ke Padang, maka akan menyebabkan ada peningkatan permintaan terhadap keripik balado. Maka kita katakan akan ada pergeseran kurva permintaan ke kanan atau permintaan naik. Demand increases. Kemudian ya, contoh yang lain, kalau ada penurunan jumlah wisatawan ke Bali, misalnya pada saat pandemi COVID-19 ini, maka akan menurunkan permintaan terhadap kerajinan tangan di Kuta. Jadi kalau teman-teman yang khususnya di Bali atau di daerah-daerah wisata lain ya, bisa melihat secara langsung bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan ya terhadap pembelian dari produk-produk kerajinan tangan dari UKM. Makanya kita juga harus membantu mereka. Nah, inilah contoh gambar yang kita sebut dengan pergeseran kurva permintaan. Nah, ada baiknya kalau adik-adik nanti menyebutkan pergeseran kurva permintaan itu tidak naik atau turun, tetapi shift to the right, shift to the left, atau bergeser ke kanan
atau bergeser ke kiri. Nanti di penawaran juga sama. Karena kalau kita pakai naik atau turun, kalau pergeseran kurva itu nanti untuk penawaran akan terbalik. Nanti kita akan lihat ya. Adik-adik akan penasaran ya, kalau dari kecil diajarkan naik pasti kemana? Ke atas, turun ke bawah. Nah, nanti tidak akan berlaku untuk penawaran. Jadi sebaiknya kita sebut kalau pergeseran kurvanya ke kanan atau ke kiri. Tetapi kalau permintaan naik atau turun itu tidak ada masalah. Tapi kalau dalam perspektif kurva, kita lebih baik sebutkan kurva permintaannya bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, saya lanjutkan ya. Faktor yang kedua adalah yang paling penting di dalam teori ya permintaan, yaitu pendapatan. Ya. Di sini kita lihat ada dua jenis barang. Untuk barang normal, jika pendapatan naik, maka akan terjadi pergeseran permintaan ke kanan. Sebaliknya, untuk barang inferior, kalau terjadi peningkatan pendapatan, maka terjadi penurunan permintaan atau pergeseran permintaan ke kiri. Apa contoh barang normal? Permintaan susu. Di Indonesia, konsumsi susu kita masih 1 sendok per orang per bulan. Kalau di luar negeri seperti Eropa yang merupakan produsen susu ya, itu sudah mencapai mungkin setengah gelas per orang per hari. Bisa adik-adik bayangkan apa faktor utama? Ya, salah satunya adalah pendapatan. Meskipun kita sudah middle income ya, tetapi ya pemerataan pendapatan belum baik yang menyebabkan permintaan susu kita masih rendah. Nah, kalau contoh barang inferior adalah gaplek. Pada saat terjadi peningkatan pendapatan konsumen, maka konsumen lebih banyak mengkonsumsi produk yang dianggap lebih baik, lebih superior, lalu mereka menurunkan ya konsumsi gaplek sehingga terjadilah penurunan permintaan gaplek. Nah, faktor berikutnya adalah yang lebih penting juga ya, harga barang lain atau substitusi. Dalam hal ini ya, kalau untuk substitusi, maka peningkatan harga X akan menyebabkan peningkatan permintaan Y. Jadi kalau kita punya kurva permintaan Y, lalu ada pengaruh dari harga barang lain yaitu harga X, maka kita sebut X dan Y bersubstitusi, manakala bila harga X naik itu akan menyebabkan permintaan Y juga naik. Nah, sebagai contoh buah jeruk dan mangga. Apabila harga mangga naik, maka konsumen yang ingin tetap mencari vitamin C akan beralih mengkonsumsi jeruk lebih banyak. Sehingga kurva permintaan jeruk bergeser ke kanan. Jadi yang kita bicarakan di dalam kurva permintaan adalah hubungan antara harga jeruk dan jumlah jeruk yang diminta. Maka kurva permintaan jeruk akan bergeser ke kanan jika harga mangga naik. Jadi bukan karena harga jeruk, jadi harga barang lain. Ini juga sebagai shifter. Nah, kalau komplementer ya sebagai bentuk lain dari pengaruh harga barang lain, di sini adalah sejalan. Jadi kalau di sini terbalik ya. Jadi kalau harga barang X ya naik, maka permintaan Y akan turun. Apa contohnya? Complementary, saling melengkapi. Di sini adalah bahan bakar solar dengan penggunaan perahu motor. Apabila terjadi peningkatan harga solar, maka petani semakin tidak mampu menggunakan perahu motor untuk melaut. Maka kita katakan permintaan terhadap jasa penyewaan perahu motor, ya misalnya di Sukabumi, di Jampang Kulon, di Pelabuhan Ratu, ya itu akan turun atau bergeser ke kiri. Ya, nah berikutnya adalah taste atau selera. Nah, selera di dalam ekonomi tidak boleh diartikan sebagai rasa manis, rasa asam, ya. Tidak hanya itu, ya. Lebih luas lagi, yaitu preferensi terhadap produk tertentu seperti tadi betul, ya, bahwa orang Indonesia lebih suka rasa yang lebih manis, glycemic index yang lebih tinggi dibanding orang Barat misalnya. Jadi kalau untuk melon kita pasti suka yang sangat manis, kalau orang Barat mungkin sedang-sedang saja. Tetapi juga ada pengertian lain dari selera di dalam ekonomi seperti hari besar keagamaan.
Jadi pada saat misalnya Thanksgiving Day, maka terjadi pergeseran permintaan kemana? Ke kanan atau ke kiri? Untuk apa? Untuk kalkun. Bergesernya kemana? Karena permintaan naik, berarti kurvanya bergeser ke kanan. Nah, untuk contoh yang saat ini ada di kita, misalnya pandemi COVID. Ini menyebabkan orang berupaya apa? Meningkatkan imunitas tubuh. Nah, salah satu sumber imunitas tubuh yang baik itu ada di negara kita, di negara tropis, yaitu empon-empon. Adik-adik tahu apa itu empon-empon? Ya, jahe, temulawak, kencur dan sebagainya. Yang permintaannya naik ya mencapai 1000%, 1000% ya. Jadi bukan 100% ya. Itu di supermarket, di beberapa pasar dan juga oleh industri. Nah, ini karena faktor taste, selera. Orang lebih ingin mengkonsumsi empon-empon pada saat pandemi ini. Termasuk nanti juga kayu putih dan sebagainya ya, yang sudah mulai diteliti akan berdampak pada imunitas tubuh. Nah, berikutnya adalah faktor ekspektasi. Ini juga contoh yang sangat baik dari pandemi COVID ini. Adik-adik mungkin masih ingat berapa harga hand sanitizer, berapa harga masker pada saat bulan Maret ya, di mana kita mulai dinyatakan sudah ada positif kasus COVID. Langsung semua harganya naik signifikan. Kenapa? Karena baik konsumen ataupun pedagang mempunyai ekspektasi bahwa pandemi COVID ini akan berlangsung lama dan kebutuhan ya konsumen akan naik, maka kita katakan terjadi kenaikan permintaan terhadap masker ataupun hand sanitizer. Karena apa? Karena faktor ekspektasi. Makanya kemudian pemerintah dengan cepat mengambil kebijakan untuk bisa lebih menetralisir ya keadaan supaya harganya tidak naik terlalu tinggi, karena tadi permintaan bergeser ke kanan yang menyebabkan nanti ada kenaikan harga. Berikutnya kita beranjak ke penawaran. Nah, seperti permintaan tadi, kalau adik-adik sudah memahami konsep permintaan, maka akan lebih mudah untuk memahami konsep penawaran. Penawaran berasal dari quantity supply. Ya, jadi supply, jangan supply. Jadi kalau penawaran ya dipronouncekan dengan supply. Jadi bukan supply ya, itu lebay ya. Jadi supply. Jumlah yang ditawarkan adalah berapa jumlah yang dapat atau ingin dibeli oleh penjual atau yang dapat ditawarkan. Jadi yang dapat ditawarkan di sini maknanya adalah yang jumlah ingin dijual ya, dan tentu sudah juga ingin dapat diproduksi. Nah, hukum penawaran berlawanan dengan hukum permintaan. Jika faktor yang lain dianggap tetap atau ceteris paribus, maka kenaikan harga suatu barang akan menyebabkan jumlah yang ditawarkan atau yang ingin dijual akan naik, begitu sebaliknya. Jadi hubungannya positif. Nah, seperti juga permintaan pasar, maka penawaran pasar adalah agregasi atau jumlah dari penawaran atau jumlah yang ditawarkan oleh masing-masing produsen atau penjual di pasar. Kalau kita lihat tabel seperti permintaan tadi ya, tapi tidak ada ilustrasinya di sini, kita langsung saja karena tadi adik-adik sudah belajar yang permintaan. Kalau kita hubungkan ya harga dengan jumlah yang ditawarkan, di sini adik-adik bisa lihat pada harga yang lebih rendah, jumlah yang ditawarkan lebih sedikit. Jadi pada saat harga 1000, maka jumlah yang ingin dijual 5 ton. Tapi pada saat harga sudah naik mencapai 6000, jumlah yang ingin dijual sebesar 30 ton. Maka kalau kita plotkan, ya, kita tempatkan dia di dalam grafik, kita bisa melihat sekarang kurva penawaran yang kemiringannya positif. Artinya apa? Jika harga barang itu naik, maka jumlah yang ingin dijual oleh produsen atau penjual akan juga naik. Nah, berikutnya kita juga akan menjawab apa sebetulnya faktor yang mempengaruhi atau determinan dari penawaran ini. Nah, kurva penawaran seperti tadi ya, itu jumlah yang ditawarkan itu bergerak sesuai dengan harga barang itu sendiri. Ya, maka semua faktor atau determinan selain harga barang itu sendiri itu akan menyebabkan terjadinya pergeseran
kurva penawaran, bukan perubahan jumlah penawaran, tapi pergeseran kurva penawaran. Jadi sama seperti tadi permintaan, semua faktor selain harga barang itu sendiri pada penawaran juga adalah shifter, menggeser. Nah, apa saja yang bisa menggeser kurva penawaran, yaitu selain harga barang itu sendiri. Yang pertama, harga input produksi. Jadi kalau kita bicara penawaran, berarti kita bicara dari sisi produksi. Nah, penawaran berhubungan negatif dengan harga input. Apa maksudnya? Untuk pertanian, jika harga pupuk naik, upah buruh tani naik, maka akan menyebabkan produksi tomat akan lebih mahal. Ini akan menyebabkan pergeseran ya kurva penawaran ke kiri, tetapi ke atas. Nah, jadi penawarannya turun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau adik-adik untuk pergeseran kurva pakai kata naik dan turun, maka nanti akan ambigu. Karena dari kecil kita semua tahu kalau naik ke atas, turun ke bawah. Nah, untuk penawaran ya, kalau kita lihat pada kurva ini untuk tomat tadi, karena ada kenaikan harga pupuk, maka produsen menawarkan jumlah yang lebih sedikit pada setiap tingkat harga tomat. Jadi misalnya kalau kita lihat pada harga misalnya 4.000 ya, maka pada penawaran yang awal jumlah yang ditawarkan itu sebesar 20. Tetapi pada kurva penawaran yang baru, produsen hanya ingin menjual sebesar sekitar 10. Ya, jadi artinya apa? Kalau ada ya pergeseran kurva penawaran ke atas, itu bukan naik tetapi turun. Makanya untuk pergeseran kurva kita sebut lebih baik ke kanan atau ke kiri karena konsisten. Kalau pergeseran kurva permintaan dan penawaran itu ke kanan, sudah pasti permintaan dan penawarannya naik. Tapi kalau pergeserannya ke kiri, sudah pasti dia turun. Nah, khusus untuk penawaran, dia bergeser ke atas, itu dia malah turun, bukan naik. Jadi sekarang adik-adik dapat ilmu baru ya. Jadi nanti kirim surat tuh ke guru di SD ya, di TK. Kalau setelah kuliah di IPB baru tahu kalau naik itu turun, kalau turun itu naik ya. Kalau ke atas itu turun, kalau ke bawah itu naik ya. Nah, ini khusus untuk penawaran. Baik, kita lanjutkan. Apalagi faktor yang menggeser kurva penawaran ini? Nah, yaitu teknologi. Jadi setelah harga input produksi, berikutnya adalah teknologi. Nah, disinilah pentingnya keberadaan Institut Pertanian Bogor atau IPB University sebagai penggerak teknologi pertanian di Indonesia. Mengapa? Nah, coba kita lihat ya. Teknologi dampaknya mirip dengan penurunan atau kenaikan harga input. Betul, penurunan harga input. Kenapa? Karena keberadaan teknologi akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Jadi penawarannya naik meskipun dia bergesernya ke bawah. Nah, sebagai contoh begitu ya, terkait teknologi yaitu ada perubahan iklim. Misalnya, pada musim hujan, produksi cabai atau bawang merah akan turun. Sehingga kita lihat harga-harga cabai tadi ya di video di depan begitu ya, itu bisa mencapai ratusan ribu rupiah atau naik ratusan persen. Nah, apa teknologi yang bisa membantu? Contohnya penggunaan screen house. Nah, teman-teman yang mungkin nanti belajar di tingkat 2 dan seterusnya ya, mungkin ada yang mempelajari secara khusus ya screen house ini. Biasanya teman-teman di Faperta atau Parteta ya. Kemudian penggunaan pupuk organik. Ini sangat membantu ya. Sehingga nanti kurva penawaran dibanding dengan kondisi tanpa teknologi itu akan bergeser ke kanan atau kita katakan penawaran naik ya. Nah, berikutnya jumlah penjual. Jumlah penjual juga akan meningkatkan penawaran. Jadi kenaikan jumlah penjual atau produsen menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan atau penawaran naik. Nah, berikutnya sama seperti permintaan, ada ekspektasi.
Ya, jadi ekspektasi terhadap kondisi penawaran itu sendiri ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran penawaran. Sebagai contoh, pada saat panen raya, harga cabai merah diprediksi akan jatuh. Maka petani cabai akan mengurangi pasokan cabai segar ke pasar, lalu mengolah cabai menjadi cabai bubuk untuk dijual nanti dengan harga lebih tinggi. Jadi ini tindakan yang memang kalau petaninya sudah smart, sudah kita berdayakan, sudah kita edukasi, mereka bisa melakukan itu. Tentu saja mereka perlu peralatannya. Nah, inilah yang perlu kita dukung ya oleh pemangku kepentingan. Ada contoh lain lagi yang lebih menarik, yang lebih langsung ya. Contohnya adalah jamur. Kalau adik-adik tahu usaha jamur ya, nah jamur itu pada saat harga misalnya turun, maka produsen ya dari jamur itu akan mengikat ya plastiknya sehingga jamurnya tidak keluar. Nah, kemudian kita akan bahas bagian yang terakhir, yaitu interaksi permintaan dan penawaran. Nah, dari teori yang sudah saya sampaikan tadi, adik-adik bisa membayangkan sekarang pada grafik yang sama, misalnya untuk komoditi tertentu, katakanlah tadi tomat, mangga, ya hortikultura ya, karena kita harus lebih banyak mengkonsumsi hortikultura terutama di pandemi COVID ini. Konsumsi kita baru separuh dari konsumsi minimum dari rekomendasi FAO. Jadi kalau kita baru sekitar total buah dan sayur 60 kilo per kapita, Malaysia sudah lewat 100 kilo per kapita per tahun, Amerika sudah 200 lebih. Jadi rekomendasi minimumnya 80-an. Kita baru 2/3 dari rekomendasi ya. Jadi separuh sampai 2/3 tergantung daerahnya. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya ini adalah permintaan dan penawaran untuk mangga tadi. Karena permintaan kemiringannya negatif, penawaran kemiringannya positif, maka kalau kita tempatkan pada grafik yang sama, mereka akan berpotongan atau berinteraksi. Kalau berpotongan pada titik tertentu, maka itulah yang kita sebut dengan kondisi keseimbangan atau equilibrium. Apa itu yang disebut dengan kondisi keseimbangan? Kalau dilihat pada tabel ya, pada tingkat harga sebesar katakanlah di situ misalnya dalam puluhan ribu, 30 ribu, maka jumlah yang diminta oleh konsumen atau yang ingin dibeli sebesar 15, dan itu sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen yaitu sebesar 15. Jadi pada saat equilibrium harga sama ya, yang ingin diterima oleh produsen dan ingin dibayarkan oleh konsumen, dan jumlah yang ingin dijual dan ingin dibeli juga sama. Nah, pada saat tidak ada equilibrium, maka terjadi surplus atau shortage. Ya, kondisi surplus adalah kelebihan penawaran. Jadi adik-adik bisa lihat pada kondisi harga lebih tinggi dari keadaan harga equilibrium, terjadi penawaran yang lebih besar daripada permintaan atau surplus. Sebaliknya pada harga yang lebih rendah, konsumen ingin membeli lebih banyak daripada yang ditawarkan produsen atau terjadi shortage. Nah, sebetulnya apa sih makna equilibrium atau kondisi keseimbangan? Pada saat terjadi surplus, ya, produsen lebih banyak menawarkan daripada yang ingin dibeli, tentu nanti akan ada tekanan ke bawah terhadap harga. Sebaliknya pada saat shortage atau kelangkaan akan ada tekanan ke atas terhadap harga. Kapankah tekanan itu berhenti? Pada saat harga equilibrium. Jadi kondisi equilibrium dalam bahasa yang lebih tinggi kita bisa katakan tidak ada kondisi tekanan pada harga baik ke atas ataupun ke bawah. Nah, terakhir saya akan bacakan kesimpulan materi kita tentang permintaan dan penawaran. Pertama, kurva permintaan menunjukkan hubungan negatif antara jumlah yang diminta dengan harga produk. Jadi kalau kita tadi plotkan dalam grafik, kemiringannya negatif. Nah, tetapi ada faktor selain harga barang itu sendiri yang akan menggeser menjadi shifter kurva permintaan, antara lain pendapatan, harga barang lain, selera, ekspektasi, jumlah pembeli. Ini hanya contoh-contoh yang penting. Tentu di luar ini adik-adik bisa berpikir juga yang lainnya. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan positif antara jumlah yang ditawarkan dengan harga produk.
Sehingga kalau kita plotkan dalam grafik, kita akan memperoleh kurva yang kemiringannya positif. Sama seperti permintaan, selain harga barang itu sendiri, maka faktor akan menggeser atau menjadi shifter kurva penawaran. Apa contohnya? Harga input produksi, teknologi, jumlah penjual, dan ekspektasi. Terakhir, ini yang paling penting bagi adik-adik semua, khususnya yang di luar Fakultas Ekonomi Manajemen atau sekolah bisnis. Karena ini yang akan adik-adik lakukan sampai nanti adik-adik wisuda, sarjana, atau bahkan melanjutkan ke S2, S3. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana tidak ada surplus atau shortage, tidak ada kelebihan, tidak ada kelangkaan, sehingga tidak ada tekanan terhadap harga. Teknologi akan membantu untuk menjaga agar harga tetap stabil. Harga yang stabil bukan cuma kondisi yang diinginkan oleh konsumen, tetapi juga diinginkan oleh produsen. Sehingga negara kita, ya baik petani atau konsumennya, semua bisa semakin sejahtera. Baik, untuk topik permintaan dan penawaran saya cukupkan sampai di sini. Adik-adik nanti akan melanjutkan dengan bab-bab yang lainnya untuk memperdalam lagi teori ekonomi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.